Salam, selamat berhari Minggu dan selamat berbakti bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih dari Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya, demikian juga Gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya. Kini saatnya kita akan merenungkan satu bagian-bagian firman Tuhan yang terkait dengan realita kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu Saudara pada masa pandemi ini telah mengalami kejenuhan hidup? Rasanya hidup ini juga menjadi sulit. Ya, nampaknya semua orang mengalami kondisi itu. Karena dalam masa pandemi ini berbagai macam sistem diluluh lantakkan, baik itu sistem ekonomi, perdagangan, perindustrian, politik, keamanan, ibadah berjamaah, dan berbagai macam lini kehidupan menjadi hancur. Tetapi ada satu atau dua hal yang Tuhan perkokoh, yaitu keluarga dan ibadah yang sejati. Ada banyak orang di tengah-tengah pandemi ini mengalami kesulitan, menjadi susah, menjadi menderita. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada sebuah kekuatan sosial yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang percaya, yaitu persahabatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan yaitu satu kekuatan yang ada dalam persahabatan. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah tadi dibaca, yaitu dari kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari kita perhatikan ya, mari kita perhatikan, bisa melihat dalam tayangan, dalam ayat-ayat ini. Di situ kita menemukan ada banyak nama-nama. Salam diberikan. Dalam nama-nama ini menunjukkan adanya sebuah komunitas, adanya sebuah persahabatan yang bermakna. Mari kita akan lihat secara sekilas saja ya. Ayat yang pertama, di sana Rasul Paulus meminta supaya kita memberi perhatian terhadap Febe, seorang yang melayani Tuhan di jemaat yang ada di Kengkrea. Lalu di dalam ayat yang ketiga, ada Priscilla dan Aquila sebagai teman-teman sekerja dari Rasul Paulus yang telah mempertaruhkan nyawanya bagi Tuhan untuk Paulus ya. Lalu di dalam ayat yang kelima ada seorang yang dituliskan namanya di sana, yaitu Epenetus, seseorang yang dikasih oleh Paulus, dan itu adalah buah pertama dalam pelayanan pemberitaan Injil yang ada di Asia. Lalu dalam ayat yang ke-6, di sana ada salam yang ditujukan kepada Maria, seorang yang bekerja keras untuk jemaat yang ada di Roma. Lalu kita juga melihat di dalam ayat yang ke-7, salam yang ditujukan kepada Andronikus dan Yunias ya, seorang sebagai saudara-saudara sebangsa yang dikatakan di sana yang pernah dipenjarakan bersama-sama Paulus, menjadi kawan sepenjara ya dengan Rasul Paulus. Lalu di dalam ayat yang ke-8 di situ ditunjukkan salam kepada Ampliatus, orang yang dikasih Tuhan. Kalau nama ini disebut pasti ada maksud khusus. Lalu di dalam ayat yang ke-9 ada seorang yang disebutkan yang namanya Urbanus, teman sekerja kami, teman sekerja
Rasul Paulus. Lalu di dalam ayat yang ke-10 ada orang yang namanya disebutkan, yaitu Apeles, yang telah tahan uji ketika menghadapi berbagai macam godaan dalam imannya. Lalu juga di dalam ayat yang ke-12 disebutkan di sana salam kepada Trifena dan Trifosa, yaitu orang-orang yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan, ya. Dan masih ada nama-nama lain yang disebutkan yang menunjukkan di sini ada sebuah hubungan, ada sebuah persahabatan, ada sesuatu yang sungguh ada arti-arti khusus di dalam hubungan mereka. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara perhatikan di sana tadi ada istilah-istilah yang memaknai dalam persahabatan itu, diantaranya ada pernyataan memberikan bantuan kepada banyak orang. Ayat yang kedua, teman-teman sekerjaku, mereka yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, telah bekerja keras untuk kamu, pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yang telah tahan uji dalam Kristus, yang telah bekerja dengan membanting tulang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam persahabatan, dalam sebuah kerjasama. Jadi dalam persahabatan di sini kita dapat memperhatikan ada kasih, ada perhatian, ada kawan, sekerja, sepanggilan, ada teladan, ada dorongan, ada kekuatan melalui persahabatan ini. Jadi dari sini mari kita tangkap bahwa persahabatan orang-orang percaya itu penting, perlu dibangun dalam rangka menghadapi hidup ini dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang ada. Di dalam Amsal pasal 17 ayatnya ayat 17 sampai 18. Perhatikan di sana ada satu bagian firman Tuhan yang bunyinya demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 di sana juga dijelaskan tentang indahnya sebuah persahabatan. Dikatakan Pengkhotbah 4 ayat 12 berbunyi, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. 3 tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menangkap di sini bahwa Tuhan telah menyediakan hubungan sosial dalam persahabatan. Di sana ada kekuatan yang besar untuk menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini. Saya bersaksi, ketika saya masih sekolah di tingkat pertama, saya punya sahabat karib 5 orang. Sesungguhnya yang paling dekat 3 orang, tetapi dalam belajar kelompok selalu 5 orang. Nah, di antara sahabat-sahabat karibku ini, disinilah kami nongkrong bersama, disinilah kami belajar bersama, disinilah kami ke warung bersama-sama, melakukan berbagai macam aktivitas bersama-sama. Dan di akhir pendidikan, lulusan, 4 besar orang-orang yang berprestasi
ada dalam kelompok ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Inilah manfaat dari sebuah persahabatan yang saling membangun. Ketika saya masih remaja gereja, saya punya 3 sahabat yang runtang-runtung ke gereja bareng, pelayanan bareng, bahkan tidur juga sama-sama, kunjungan pelayanan selalu bersama-sama. Dan sekarang 2 di antaranya menjadi hamba Tuhan. Sampai sekarang masih ada komunikasi. Jadi ada sebuah kekuatan dalam persahabatan. Istriku di masa pandemi ini punya grup video call. Dan setiap saat mereka bertemu, mereka bersendagurau, mereka saling memberikan informasi, mereka saling mendoakan, dan mereka saling merindukan. Nah, itu makna dari sebuah persahabatan. Di gereja kita ini, kalau kita perhatikan juga ada kelompok-kelompok persahabatan, ada komunitas-komunitas yang begitu kuat. Tak sebut saja, sebagian kecil aja, ada komunitas orang yang senior, orang yang sepuh di tempat ini. Ada Ibu PI, Ibu Sutiah, ada Ibu Siswati, ada Ibu Suyadi, ada Ibu Dolok, ada Ibu Mardianto, dan kawan-kawan yang lain. Setiap saat orang ini berkomunikasi, telepon, menelpon. Lalu setelah bergereja sering pergi bersama-sama. Dan mereka menjadi satu teman yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan, yang saling mendorong satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam persahabatan, dalam sebuah komunitas ada kekuatan, ya, ada kekuatan. Dan gereja kita sekarang ini sedang membangun komunitas pemuritan yang diharapkan ketika dalam kelompok-kelompok pemuritan itu setiap saudara bisa berbagi suka duka, bisa berbagi pengetahuan-pengetahuan firman Tuhan, termasuk di dalamnya ketika ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini, saudara bisa berbagi di sana. Saya yakin sepenuhnya ketika orang hidup dalam persahabatan, ketika orang hidup di dalam sebuah komunitas yang membuka diri, yang care, maka tidak ada satupun kesulitan yang tidak bisa diatasi. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dalam komunitas yang menghadirkan Tuhan, maka dalam keterbukaan itu segala sesuatu akan bisa dihadapi, dibicarakan, diselesaikan secara bersama-sama. Dengan demikian, ketika Bapak, Ibu, Saudara di tengah-tengah kesusahan pandemi COVID-19 ini, tapi Bapak Ibu membangun persahabatan, membangun komunitas, terus berkomunikasi dengan kawan-kawan, maka tidak ada persoalan yang berat dalam kehidupan ini. Pasti akan ada solusi melalui persahabatan itu. Jadi pesannya dari sini, ayo bangun persahabatan, miliki sahabat, bangun persahabatan atau komunitas itu, maknai persahabatan atau komunitas itu sebagai komunitas yang saling membangun. Pada akhirnya, mari kita akan baca bersama-sama kembali satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 17 ayat 17 dan 18 tadi. Seperti yang sudah ditayangkan di sini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadilah sahabat
yang memberkati satu sama yang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah bagian-bagian firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini memberikan sebuah pesan kepada kami, supaya kami hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan, hidup dalam komunitas anak-anak Tuhan, hidup dalam persahabatan yang saling memperhatikan, yang saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain. Sehingga ketika kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tidak galau, tidak kesepian, tidak putus asa, karena ada kawan-kawan yang saling support satu dengan yang lain. Oh Roh Kudus, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.